Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Kirana Maharani dari kelompok 5B akan mempresentasikan Case-Based Learning Step Teknologi Minyak Bumi dan Gas Alam. Next. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Naufal Duri dengan NPM 031, Nona Aini Febrianti dengan NPM 032, saya sendiri Novia Kirana Maharani dengan NPM 033, Putra Malik Fajar dengan NPM 034, dan Raditya Dani Zahran dengan NPM 058. Next. Next. Kasus yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu kasus tabrakan kapal di Cina, tumpahan minyak cemari pelabuhan, dan kapal tanker bocor minyak mentah genang perairan Cilacap. Yang pertama yaitu 5W1H. Yang pertama adalah tabrakan antara kapal tanker A Symphony dan kapal Sea Justice di Laut Kuning, Cina yang menyebabkan tumpahan minyak. Yang menyebabkannya itu kapal tanker A Symphony, yaitu kapal induk dari Sea Justice Goodwood Ship Management Administrasi Keselamatan Maritim Cina. Kejadiannya itu di Laut Kuning dekat Qingdao, Cina. Pada 26 April 2022 sekitar pukul 9.00 waktu setempat. Kejadiannya disebabkan oleh karena kapal Sea Justice menabrak kapal tanker A Symphony yang menyebabkan kerusakan pada tangki kargo dan tangki pemberat. Bagaimana menanggulanginya yaitu Goodwood Ship Management menerapkan prosedur darurat, mengerahkan ahli untuk menghentikan tumpahan minyak serta memulai operasi pembersihan, namun terkendala cuaca buruk yang menghambat evakuasi. Untuk kasus kedua yaitu kapal tanker bocor minyak mentah menggenang perairan Cilacap. Kasus ini yaitu kebocoran di kapal tanker milik Pertamina yang menyebabkan ribuan liter minyak mentah tumpah di perairan Cilacap, Jawa Tengah. Disebabkan oleh kapal tanker milik Pertamina Cilacap, warga sekitar, dan para nelayan yang terdampak. Kejadian ini terjadi di perairan Cilacap, Jawa Tengah, khususnya di wilayah perairan Sungai Donan hingga area pantai dekat kilang Pertamina Cilacap. Kejadian ini terjadi pada Senin 27 Juni 2022 pada malam hari. Kejadian ini disebabkan oleh akibat kebocoran pada salah satu kapal tanker yang sedang singgah di Pelabuhan Cilacap untuk melakukan suplai di area 70 kilang Pertamina Cilacap. Lalu bagaimana Pertamina masih menyelidiki sumber dari tumpahan minyak, sementara warga sekitar mengais minyak yang tumpah menggunakan ember dan menyerahkannya ke kilang Pertamina Cilacap. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kasus satu yaitu tabrakan kapal di Cina itu tumpahan minyak cemari pelabuhan. Prinsip dasarnya yaitu penanganan minyak dan gas mencakup aspek keselamatan, pencegahan, pencemaran, dan prosedur darurat saat terjadi tumpahan minyak. Untuk metode penanganannya ada dua. Yang pertama itu metode membersihkan tumpahan minyak seperti penggunaan dispersan, skimmer, dan booming atau penghalang minyak. Yang kedua yaitu metode penyimpanan dan transportasi minyak dengan sistem tangki, bersekat, dan pengamanan berlapis. Boleh next. Untuk kasus duanya, prinsip dasarnya yaitu dari pengenangan tanker bocor, minyak mentah genang perairan di Cilacap, yaitu dengan melakukan pengendalian berupa membatasi penyebaran minyak dan melakukan pembersihan. Untuk metode penanganannya, yaitu ada boom atau pelampung penahan minyak, yaitu mengisolasi tumpahan agar tidak menyebar. Yang kedua ada skimmer atau alat penyedot minyak itu untuk mengangkat minyak dari permukaan yang sudah tercemar. Yang ketiga ada vacuum truck yaitu untuk menyedot minyak dan air yang sudah tercemar di perairan Cilacap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke.
Jadi berikutnya ada alat yang digunakan. Untuk kasus pertama pada tabrakan kapal di Cina, alat yang pertama itu ada oil skimmer atau alat untuk mengangkat minyak dari permukaan air. Yang kedua ada oil booms, yaitu alat penghalang untuk mencegah penyebaran minyak. Yang ketiga ada dispersan kimia atau bahan kimia untuk mengurangi minyak agar lebih mudah terurai secara alami. Next. Untuk alat pada kasus kedua, yaitu kapal tanker bocor minyak mentah genang perairan Cilacap. Yang pertama ada oil skimmer, lalu ada oil boom, yang ketiga vacuum truck, yang keempat ada dispersan kimia, lalu ada sorbent atau penyerap minyak, yaitu menyerap minyak dari air, lalu ada bakteri biomediasi atau mengurangi minyak secara alami. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja alat. Pada kasus satu, untuk cara kerja alatnya sendiri itu ada tiga alat. Yang pertama yaitu alat oil skimmer. Nah, oil skimmer ini bekerja dengan cara menyerap atau mengangkat minyak dari permukaan air menggunakan drum berputar atau sabuk khusus. Yang kedua ada oil booms. Nah, oil booms ini bekerja atau berfungsi sebagai penghalang mengisolasi tumpahan minyak agar tidak menyebar lebih luas. Yang ketiga ada dispersan kimia. Nah, dispersan kimia ini bekerja dengan cara disemprotkan ke minyak untuk memecahnya menjadi partikel kecil yang dapat terurai oleh mikroorganisme laut. Nah, pada kasus kedua sendiri itu ada tiga alat juga. Yang pertama juga ada alat oil skimmer. Nah, oil skimmer ini sama seperti yang sebelumnya itu bekerja dengan cara menyerap atau mengangkat minyak dari permukaan air menggunakan drum berputar atau sabuk khusus. Yang ketiga ada oil booms dan yang kedua ada oil booms, yang ketiga ada dispersan kimia. Untuk oil booms dan dispersan kimia ini sendiri sama sama seperti sebelumnya untuk cara kerja alatnya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk flowchart dari kasus tabrakan kapal di Cina pada kasus satu ini, flowchartnya itu pertama-tama itu mereka mendeteksi adanya tumpahan minyak, selanjutnya melakukan evaluasi dampak dan juga kondisi cuaca, selanjutnya pemasangan oil booms untuk membatasi penyebaran minyak, selanjutnya mereka menggunakan oil skimmer untuk menyerap minyak dari permukaan. Selanjutnya dilakukan penyemprotan dispersan jika diperlukan dan yang terakhir untuk pembersihan akhir dan juga pemantauan lingkungan. Next. Pada kasus 2 juga hampir sama pada kapal tanker bocor di perairan Cilacap itu hampir sama flowchartnya yaitu deteksi dan identifikasi sumber tumpahan minyak terlebih dahulu, evaluasi, lalu pemasangan oil boom dan juga oil skimmer, penyemprotan dispersan kimia, lalu juga pembersihan akhir dan juga pemantauan lingkungan pasca insiden. Next. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.